Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Firdaus. Kali ini saya akan membawakan orasi beragaman dalam rahmat keberagaman. Pertama, takdim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah tanda bagi orang yang punya otak, yang menggunakannya untuk berpikir. Kami jadikan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk saling mengenal satu sama lain. Demikian firman Allah tentang sebuah perbedaan, dan masih banyak ayat-ayat lagi yang menjelaskan tentang hikmah dari keberagaman dan variasi kehidupan. Keberagaman dan perbedaan bagi orang yang otoriter dan orang zaman dahulu adalah suatu awal dari kehancuran dan konflik. Namun, tidak bagi manusia yang modern dan progresif. Justru, hal tersebut adalah suatu awal kemajuan dan perkembangan bagi manusia-manusia yang berakal. Kemajuan yang dilandasi dengan sebuah perbedaan akan lebih kuat jika dibandingkan dengan kemajuan yang dilandasi persamaan yang cenderung menuju statis dan monoton. Perbedaan yang dianggap sebagai pemicu kehancuran, jika dianalisis dan dimanage dengan bagus, akan menjadi suatu kekuatan yang besar yang tak terkalahkan. Hal ini sering disebut dengan management of conflict. Dengan demikian akan lahir satu kubu oposan yang mengevaluasi kinerja pihak lain sekaligus menjadi kubu penengah umatan wisatan sebagai tim pendingin dan manajerial suatu konflik. Bukankah Nabi Muhammad juga sebagai oposan dan penengah atas konflik yang terjadi pada suku Arab? Perbedaan adalah rahmat. Sabda Rasul yang sudah masyhur di telinga kaum muslimin, terlepas dari sahih tidaknya hadis ini, namun jika ditinjau dari konten hadis memang sangat faktual dan logis. Jika diilustrasikan perbedaan dengan lukisan, maka sekiranya sebuah lukisan berwarna putih semua atau hijau semua, apakah akan tampak keindahan? Tangan yang beranggotakan 5 jari dan berbeda bentuk dan panjang, apakah kelima jari saling menyalahkan? Bagaimana bunyi petikan suara gitar jika kalau semua jenis talinya sama? Besar dugaan bahwa hadis ini menjadi dasar pemikiran bagi orang-orang Western dalam menciptakan teori-teori manajemen konflik yang banyak dipelajari dan manajerial. Secara historis, perbedaan yang diikuti saling mencela dan menyalahkan sudah terjadi dalam sejarah Islam. Ali bin Abi Thalib. Keduanya adalah sahabat Nabi yang harus adu otot karena saling mengkafirkan satu sama lain. Kekuatan yang sudah lama dihimpun pecah seketika. Tiada lagi persaudaraan, yang ada hanya pembenar diri sendiri dan penyalahan orang lain, dan diberi derajat kafir serta halal darahnya. Ini merupakan pelajaran berharga bagi kaum muslim sesudah mereka, pelajaran yang harus diperhatikan dalam
Perbedaan adalah perbedaan yang ditempuh oleh ulama mazhab arba'ah, mazhab yang 4. Perbedaan yang mereka utarakan bukanlah suatu perpecahan, tetapi suatu kesepakatan dalam perbedaan. Sepakat walau tidak sependapat yang berbias pada rasa toleransi yang tinggi. Mazhab apapun yang dianut oleh kaum muslimin, para pendiri mazhab tidak pernah mencela apalagi menyalahkan. Mengapa terjadi perbedaan dalam Islam padahal bersumber pada kitab yang sama? Disinilah kemujaziatan Al-Quran dengan unsur balaghah, struktur kalimat, dan nahwu yang ada di dalamnya. Al-Quran tidaklah statis dan jumud. Satu kata dan kalimat dapat ditinjau dari berbagai aspek. Dengan demikian, jelas akan berbeda penafsiran dalam Al-Kasyaf dengan Ibn Katsir dalam tasfir Al-Quran Al-Azim. Tentu akan berbeda pula penafsiran Buya Hamka dengan penafsiran Quraisy Shihab dalam tafsirannya. Semua penafsiran hanyalah sarana mendekati kebenaran dan bukan suatu hal yang mutlak. Diferensiasi ini terjadi sesuai dengan perkembangan faktor bahasa dan ilmu pengetahuan manusia. Namun, apakah para musafir kontemporer menyalahkan para pendahulu mereka? Tidak. Namun penafsir terdahulu merupakan landasan awal dalam mewujudkan penafsiran yang kontemporer, aktual, dan akseptabel bagi manusia masa kini. 3. Kultus dalam perbedaan. Bagi insan yang sulit menerima perbedaan dan perubahan suatu kebiasaan, akan mengultuskan seorang yang berbeda dengan memberikan label kafir, murtad, ortodok, dan lain sebagainya. Perbuatan yang demikian ini adalah perbuatan tanpa didasari pemikiran yang luas dan pertimbangan mengapa orang lain tersebut menyatakan pendapat yang berbeda dengan pengetahuan yang dikuasai olehnya. Apakah mobil mewah seperti BMW, Mercedes-Benz tidak layak pakai sekarang hanya karena mobil kodok? Untuk itu perlu berhati-hati dalam mengkultuskan seseorang dengan istilah dan label yang tidak mendasar. Bisa jadi apa yang dikatakan olehnya merupakan sebuah kebenaran di kemudian hari, dan orang yang mengkultuskan tersebut mau tidak mau harus menjilat ludah yang sudah dibuangnya. 4. Takdim. Perbedaan adalah hukum alam, sunatullah, yang tidak dapat dihindari. Pemikiran manusia berbeda satu sama lain, dengan demikian hasil analisis juga akan berbeda pula. Perbedaan hasil pemikiran adalah suatu berkah bagi yang berakal. Dengan perbedaan ini, ia akan mencari alasan yang menjadi dasar perbedaan dalam pendapat. Jika tidak mampu untuk mencari alasan tersebut, harus mengakui bahwa pemikirannya belum sampai pada level yang demikian. Jika masih ada rasa penasaran dan kurang puas untuk bertanya kepada orang yang menyatakan perbedaan tersebut, bukanlah tindakan Islami jika perbedaan dalam hal pemikiran harus dilanjutkan dengan pembelaan diri orang lain dengan istilah-istilah yang negatif dan sakral. Dengan naruli rasa ingin tahu, manusia-manusia berakal akan selalu mengaplikasikan firman Allah yang pertama, Iqra. Bukan hanya Iqra ketika sekolah atau kuliah, tetapi tetap Iqra walau kain kafan sudah menyelimuti badan. Dengan demikian, tidak mustahil Islam akan menginjak zaman keemasan seperti dahulu lagi. Tetapi jika dengan mempertahankan Iqra dahulu
dan menyalahkan Iqra yang sekarang, maka Islam akan kembali pada zaman statis dan tidak berkembang, sehingga Islam akan diibaratkan buih di lautan. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu akan tertutup dan terkekang oleh penganut Islam itu sendiri. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.